Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah subgrup dan siklik yang diampu oleh Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Untuk kelompok 7 beranggotakan saya sendiri, Denis Wahyo, Tania Ruslianti, dan Rika Barnika. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Rika Barnika. Baik, terima kasih, moderator. Yang pertama ada teorema 7 yang menjelaskan tentang generator A merupakan suatu subgrup dari G. Misalkan diberi sebarang A elemen grup G, dan generator A didefinisikan sebagai A pangkat N, di mana N elemen bilangan bulat, demikian sehingga generator A merupakan subgrup dari G. Dapat dibuktikan dengan pembuktian yang pertama, akan dibuktikan bahwa generator A bukan himpunan kosong. Perhatikan bahwa A elemen G dan G merupakan grup, maka paling tidak ada satu elemen dari generator A yang dihasilkan dari A pangkat N dengan N sama dengan 0. Dengan demikian, generator A bukan himpunan kosong. Pernyataan yang kedua, akan dibuktikan bahwa generator A merupakan subgrup dari G. Ambil sembarang A pangkat P dan A pangkat Q elemen dari generator A, dengan A pangkat P tidak sama dengan A pangkat Q. Perhatikan teorema 4. Misalkan G adalah grup dan H adalah himpunan bagian yang tak kosong dari grup G, maka jika anggota A, B elemen H dengan AB inverse elemen H, maka H merupakan subgrup dari G. Oleh karena itu, A pangkat P dikali A pangkat Q inverse sama dengan A pangkat P min Q sama dengan A pangkat K merupakan elemen dari generator. Misalnya, P min Q sama dengan K untuk suatu K elemen bilangan bulat. Dengan demikian, terbukti bahwa generator A merupakan subgrup dari G. Selanjutnya, subgrup generator A dari G disebut subgrup siklik dengan generator A apabila G sama dengan generator A dikatakan G adalah grup siklik dengan A sebagai generator dari G. Harap diingat bahwa generator pada grup siklik mungkin memiliki banyak generator. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Ada contoh 1, yaitu diberikan U10 sama dengan 1, 3, 7, 9. Dengan operasi perkalian modulo 10, tentukan semua subgrup dari U10 terhadap perkalian modulo 10. Yang pertama akan ditunjukkan dengan tabel Cayley yang terdapat pada layar, bahwa jika dioperasikan dengan perkalian modulo 10, hasilnya merupakan elemen dari U10 itu sendiri. Dari tabel Cayley di samping diperoleh simpulan bahwa 1 merupakan elemen identitas dari U10 terhadap operasi perkalian modulo 10, dan inverse dari 1 adalah 1, inverse dari 3 adalah 7, inverse dari 7 adalah 3, inverse dari 9 adalah 9. Selanjutnya, kemudian perhatikan bahwa generator A didefinisikan dengan A pangkat N, di mana N elemen dari bilangan bulat. Maka diperoleh yang pertama, kita ambil kasus 1, kita ambil A sama dengan 1, maka diperoleh 1 pangkat min 5 sama dengan 1 pangkat min 4 kali 1 inverse 1. Maka hasilnya 1 kali 1, hasilnya 1. Selanjutnya bisa diperhatikan di layar, maka kesimpulannya 1 bukan generator dari U10, akan tetapi 1 merupakan subgrup dari U10. Perhatikan bahwa jika dioperasikan di tabel Cayley, maka hasilnya 1. Maka dapat disimpulkan 1 merupakan subgrup dari U10. Perhatikan kasus 2. Ambil A sama dengan 3, maka diperoleh 3 pangkat min 5 sama dengan 3 pangkat min 4 dikali inverse 3. Maka hasilnya 1 dikali 7 sama dengan 1. Selanjutnya bisa dilihat di layar. Maka dapat disimpulkan 3 adalah generator dari U10. Dengan demikian, generator 3 menghasilkan 3, 9, 7, 1, di mana komponen-komponen itu merupakan subgrup dari U10 itu sendiri.
Selanjutnya, kasus 3, ambil A sama dengan 7. Diperoleh 7 pangkat min 5 sama dengan 7 pangkat min 4 dikali inverse 7, maka hasilnya 1 dikali 3 sama dengan 3. Selanjutnya bisa dilihat di layar. Maka dapat disimpulkan 7 merupakan generator dari U10 karena dengan demikian generator 7 menghasilkan 7, 9, 3, 1, di mana komponen-komponen tersebut merupakan subgrup dari U10. Kasus 4, diambil A sama dengan 9, maka diperoleh 9 pangkat min 5 sama dengan 9 pangkat min 4 kali 9 pangkat min inverse 9. Maka hasilnya 1 kali 9 sama dengan 9. Untuk selanjutnya bisa dilihat di layar. Perhatikan bahwa jika kita operasikan 1 dan 9 pada perkalian 10 di tabel Cayley, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka dapat disimpulkan 1 merupakan subgrup dari U10. Dari hasil-hasil di sini, 9 bukan generator dari U10, akan tetapi generator 9 merupakan subgrup dari U10. Berdasarkan kasus 1, 2, 3, dan 4, semua subgrup dari U10 adalah generator 3 dan generator 7, di mana menghasilkan 1, 3, 7, 9, lalu 0, dan 1 dengan 9. Selanjutnya, ada latihan soal 1, berdasarkan contoh 1 yang telah Anda pelajari, apakah yang dimaksud dengan generator pada suatu grup atau subgrup? Jawabannya, menurut kelompok kami, generator merupakan elemen tunggal yang secara harfiah dapat menghasilkan elemen grup. Beberapa elemen himpunan grup dapat diperoleh dengan berulang kali menerapkan operasi grup ke elemen itu atau sebaliknya. Dan setiap elemen dapat ditulis sebagai pangkat dalam notasi perkalian, atau sebagai kelipatan dalam notasi aditif. Generator ini digunakan dalam pembuktian grup siklik dan macam-macam grup lainnya. Selanjutnya, terdapat contoh 3, tunjukkan bahwa U14 sama dengan generator 5 dan generator 3, dan apakah U14 merupakan grup siklik dengan U14 sama dengan generator 11, serta tentukan semua subgrupnya. Yang pertama-tama akan ditentukan U14 dari Z14 dengan tabel Cayley. Dari tabel Cayley ini, di atas diperoleh U14 menghasilkan 1, 3, 5, 9, 11, dan 13. Selanjutnya, yang kedua akan ditunjukkan bahwa U14 yang tadi sudah dioperasikan di tabel Cayley menghasilkan 1, 3, 5, 9, 11, dan 13 adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14 dengan tabel Cayley berikut. Setelah dioperasikan dengan perkalian modulo 14 sesuai tabel Cayley, maka terbukti bahwa U14 merupakan grup. Penjelasan lebih detailnya akan disampaikan rekan saya, dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Rika. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama akan ditunjukkan bahwa perkalian 11 merupakan tertutup pada U14. Yang pertama itu adalah ambil sembarang AB elemen U14, maka akan diperoleh jika A perkalian 14B subgrup 14, maka A perkalian 14B elemen U14. Jika A perkalian 14B lebih dari 14, yakni A sama dengan R1 modulo 14 dan B sama dengan RJ modulo 14, maka A perkalian 14B sama dengan RI dikali dengan RJ modulo 14, yang mengakibatkan perkalian 14B elemen U14 menjadi perkalian 14 tertutup pada U14. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa perkalian 14 berlaku sifat asosiatif pada U14. Yang pertama, ambil sembarang A, B, C elemen dari U14, maka akan diperoleh A perkalian 14 dikali dengan B perkalian 14C. Sama dengan A perkalian 14 dikali dengan perkalian 14C. Maka A perkalian 14
RI dikali dengan RJ modulo 14 sama dengan RA dikali dengan RB modulo 14 dikali dengan perkalian 14C. Sehingga RI dikali RJ dikali dengan RK modulo 14 sama dengan RA dikali RB dikali RC modulo 14. Modulo 14 dengan S sama dengan T. Jadi, perkalian 14 berlaku sifat asosiatif pada U14. Selanjutnya, setiap A elemen U14 terdapat satu elemen U14. A perkalian 14 1 sama dengan A atau 1 adalah elemen identitas pada U14 terhadap operasi perkalian 14. Lalu, setiap A elemen U14 terdapat A-1 elemen U14, di mana A perkalian 14, A min 1 sama dengan 1, yakni inverse dari 1 adalah 1, inverse dari 3 adalah 5, dan selanjutnya. Dengan demikian, karena perkalian 14 berlaku sifat ketertutupan dan juga berlaku sifat asosiatif, memiliki identitas dan memiliki inverse, maka U14 adalah grup terhadap perkalian 14. Yang ketiga, akan ditunjukkan bahwa U14 sama dengan generator 3 sama dengan generator 5. Perhatikan bahwa 3 pangkat min 5 sama dengan 3 pangkat min 4 dikali dengan 3 inverse sama dengan 9 dikali 5 sama dengan 3. Maka berlaku selanjutnya sampai dengan 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 5 dikali dengan 3 inverse sama dengan 5 kali 3 sama dengan 1. Jadi, generator 3 sama dengan 3, 9, 13, 11, 5, dan 1. Selanjutnya untuk generator 5. 5 pangkat 5 sama dengan 5 pangkat min 4 dikali dengan 5 inverse sama dengan 11 kali 3 sama dengan 5. Dan seterusnya sehingga 5 sama dengan 5, 11, 13, 9, 3, dan 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa N U14 sama dengan generator 3 dan juga generator 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tania Ruslianti. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yang kelima, berdasarkan teorema 7, misalkan diberikan sembarang A elemen grup G dan generator A didefinisikan A pangkat N, di mana N elemen dari Z. Sedemikian sehingga generator A merupakan subgrup dari G. Maka semua subgrup dari U14 adalah yang pertama generator 1 adalah 1. Perhatikan pada tabel Cayley berikut yang menunjukkan generator 1 adalah grup terhadap operasi perkalian modul 14. Nah, bisa dilihat pada tabel yang ini. Yang B, generator 3 ada generator dari 3 yaitu 3, 9, 13, 11, 5, 1. Perhatikan tabel Cayley berikut yang menunjukkan generator 3 adalah grup terhadap operasi perkalian modul 14. Nah, bisa dilihat pada tabel di sini. Di sini terdapat yang angkanya 1. Selanjutnya, yang C, generator 5, hasilnya itu 5, 11, 13, 9, 3, 1. Perhatikan pada tabel Cayley berikut yang menunjukkan generator 5 adalah grup terhadap operasi perkalian modul 14. Nah, sama seperti tadi, bisa dilihat pada tabel di sini yang hasilnya itu adalah 1. Selanjutnya yang D, generator dari 9 yaitu 9, 11, dan 1. Nah, bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya generator 11 yaitu 1, 9, dan 11, 9, dan 1. Bisa diperhatikan pada tabel Cayley. Yang F, generator 13 yaitu 13 dan 1. Bisa diperhatikan pada tabel di bawahnya.
Selanjutnya ada latihan 3 berdasarkan jawaban Anda pada latihan soal 2 dan contoh 3, apakah yang bisa kalian simpulkan? Kemukakan alasannya. Nah, menurut kelompok kami, untuk membuktikan bahwa himpunan tersebut termasuk grup siklik, diantara yang pertama dia itu harus grup. Yang kedua, dia harus subgrup. Selanjutnya, penjelasan dari yang latihan 3 di sini bisa dijelaskan secara umum untuk menunjukkan bahwa H merupakan subgrup dari G dengan notasi H subgrup dari G, yaitu yang pertama, dia diidentifikasi unsur atau sifat pada grup G yang mendefinisikan H. Kedua, buktikan bahwa unsur atau sifat pada G yang memuat identitas di H. Ketiga, untuk sembarang A, B elemen dari H, buktikan bahwa AB elemen dari H atau memuat sifat ketertutupan terhadap operasi pada grup G. 4. Untuk sembarang A elemen dari H, buktikan bahwa ada inverse A elemen dari H dengan unsur atau sifat yang sama pada grup G. Kelima, mengapa sifat asosiatif tidak perlu ditunjukkan atau dibuktikan? Karena H merupakan grup dengan operasi yang sama, maka grup G secara otomatis sifat asosiatif akan berlaku di H. Selanjutnya ada contoh 4. Misalkan G adalah grup abel dan H didefinisikan X pangkat 3 sama dengan elemen identitas, di mana X elemen dari G. Buktikan bahwa H subgrup dari G. Untuk membuktikannya, yang pertama, ambil sembarang A, B elemen dari H. Perhatikan bahwa A pangkat 3 dikali B pangkat 3 sama dengan dalam kurung AB pangkat 3 sama dengan E. Karena G adalah grup abel. Kemudian, ambil sembarang A elemen dari H, akan ditunjukkan bahwa inverse dari A elemen dari H juga. Perhatikan bahwa A dikali A inverse adalah E. Dan sedemikian sehingga A pangkat 3 dikali A pangkat 3 pangkat negatif 1 sama dengan A pangkat 3 dikali inverse dari A pangkat 3 sama dengan E dikali inverse dari A pangkat 3 sama dengan E. Dengan demikian, A inverse pangkat 3 elemen dari H. Jadi, karena untuk setiap A, B elemen dari H, maka AB elemen dari H juga. Dan untuk suatu A elemen dari H, maka A inverse juga elemen dari H. Dapat disimpulkan bahwa H merupakan subgrup dari H. Di sini terdapat definisi 17, sifat komutatif pada grup. Misalkan, A dan B merupakan elemen dari grup G yang berlaku sifat komutatif apabila AB sama dengan BA. Terdapat catatan, semua elemen pada grup abel berlaku sifat komutatif. Selanjutnya ada definisi 18, yaitu center of group. Center suatu grup G dengan notasi ZG adalah himpunan bagian dari elemen pada G yang berlaku sifat komutatif. Notasinya yaitu ZG sama dengan A elemen dari G, maka AX sama dengan XA untuk setiap X elemen dari G. Di sini terdapat latihan 4 soalnya, yaitu interpretasikan definisi dari 18. Yang pertama, ZG bukan himpunan tak kosong, karena ada E elemen dari G yang memenuhi EX sama dengan XE untuk setiap X elemen dari G. Jadi, E elemen dari ZG. Berdasarkan definisi 18, ZG adalah subset dari G. Ambil sembarang A, B elemen dari ZG, menurut definisi AX sama dengan XA dan BX sama dengan XB untuk setiap X elemen dari B. Yang kedua, akan ditunjukkan AB elemen dari ZG. Artinya, akan ditunjukkan AB dikali X sama dengan X dikali AB. Dan AB merupakan elemen dari G.
Perhatikan, ABX sama dengan A dikali XB ditambah X dikali AB. Dan AB merupakan elemen dari G. Berlaku sifat tertutup pada G. Jadi, AB elemen dari ZG itu terbukti. Ambil A elemen dari ZG. Menurut definisi, yaitu AX sama dengan XA. Untuk setiap X elemen dari G, karena G merupakan subgrup, maka inverse dari A merupakan elemen dari G juga. Perhatikan, AX sama dengan XA. Di sini ada A inverse dikali dengan dalam kurung AX dikali A inverse sama dengan A inverse dalam kurung X kali A dikali A inverse. Nah, kemudian kita satukan yang A inverse dikali A dikali X dikali A inverse sama dengan A inverse dikalikan X dalam kurung A dikali A inverse. Nah, jadi si A inverse dikali A-nya itu kan merupakan elemen identitas. Jadi E dikali E, X dikali A inverse sama dengan A inverse dikali X dikali E. Maka si E-nya itu kan elemen identitas, sehingga tidak kita tulis. Jadi hasil akhirnya itu X dikali A inverse sama dengan A inverse dikali dengan X. Bahwa terbukti bahwa A inverse ini merupakan elemen dari ZG. Jadi karena kedua sifat dari subgrup terpenuhi, maka terbukti bahwa ZG merupakan subgrup dari G. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Tania. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Teorema 8. Center suatu grup merupakan subgrup. Center suatu grup G merupakan subgrup dari G. Buktinya yang pertama adalah perhatikan bahwa identitas E akan berlaku sifat komutatif pada semua elemen di ZG. Dengan demikian, E elemen ZG, maka dengan demikian pada ZG memuat elemen identitas. Selanjutnya ambil sebarang AB elemen ZG, maka akan diperoleh notasi AB dikali dengan X sama dengan A dikali dengan BX sama dengan A dikali dengan XB sama dengan AX dikali dengan B sama dengan XA dikali dengan B sama dengan X dikali AB. Maka dengan demikian, untuk setiap AB elemen ZG, maka AB elemen ZG atau bersifat ketertutupan. Contohnya diberikan AX sama dengan XA. Perhatikan bahwa AX sama dengan XA yaitu adalah A-1 dikali dengan AX sama dengan A inverse dikali dengan XA. Sama seperti contoh definisi 18. Selanjutnya. Kesimpulannya adalah A inverse berlaku sifat komutatif terhadap X. Dengan demikian, A inverse elemen ZG terdapat A elemen ZG berdasarkan kesimpulan 1, 2, dan 3. Maka ZG subgrup dari G. Definisi 19. Sentralis A pada grup G. Misalkan, G ada suatu grup dan A elemen pada grup G, di mana CA merupakan himpunan dari semua elemen pada G yang berlaku sifat komutatif dengan A. Maka akan mendapatkan notasi CA sama dengan G elemen G, di mana GA sama dengan AG. Latihan 5. Interpretasikan perbedaan dari definisi 18 dan definisi 19. Seperti tadi yang dijelaskan oleh materi sebelumnya, maka dapat diartikan anggota dari grup atau suatu grup yang mana bersifat komutatif terhadap semua anggota grup. Mohon digarisbawahi untuk semua anggota grup yang lainnya, dengan syarat berlaku sifat komutatif terhadap semua anggota grup yang lainnya. Sedangkan untuk definisi 19, maka dapat disimpulkan
unsur dari suatu grup di mana unsur tersebut bersifat komutatif terhadap unsur yang lainnya. Bisa digarisbawahi bahwa yang dimaksud adalah unsur bukanlah maksudnya yang dimaksudkan adalah terhadap unsurnya. Syaratnya bersifat komutatif sesuai dengan unsur yang diminta. Contohnya, sentralis terhadap A dengan notasi CA sama dengan G elemen G di mana GA sama dengan AG. Maka hasil dari jawabannya adalah unsur yang lain. Apa yang dimaksud dengan unsur yang lainnya? Yaitu unsur yang bersifat komutatif terhadap A. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari definisi 18 dan 19 yaitu terdapat pada syaratnya, di mana cross center syaratnya adalah berlaku komutatif terhadap semua anggota grup yang lainnya, sedangkan cross centralis syaratnya itu adalah bersifat komutatif sesuai dengan unsur yang diminta. Demikian presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.